Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD Elsa de Magelang. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Markus pasal yang ke-15. Saya akan membacakan ayat yang ke-39. Markus pasal 15 ayat yang ke-39, demikian bunyi firman Tuhan. Waktu kepala pasukan yang berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Yesus anak Allah. Mari kita mengobservasi ayat yang sudah saya bacakan di dalam Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-39. Siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam ayat tersebut? Tentunya yang pertama ada Yesus, di mana Yesus saat itu mati di atas kayu salib. Yang kedua, ada kepala pasukan yang melihat Yesus mati di atas kayu salib, yang ada di hadapannya. Peristiwa apa yang terjadi dari ayat yang sudah saya bacakan? Peristiwa yang terjadi adalah pengakuan kepala pasukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi pengakuan dari kepala pasukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Di manakah peristiwa ketika kepala pasukan itu mengakui Yesus adalah anak Allah? Di Golgota. Ya, di dalam Markus 15 ayat 22 sampai 24 bagian A di sana dituliskan. Saya akan bacakan Markus 15 ayat 22 sampai 24 bagian A. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Jadi Yesus disalibkan di Golgota. Kapan kepala pasukan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah? Pengakuan dari kepala pasukan itu diucapkan kapan? Dari perikop ini kalau kita membaca, mengobservasi, mengamati, kita akan menemukan bahwa kepala pasukan itu mengakui bahwa Yesus adalah benar anak Allah, itu jam 3 sore atau jam 3 petang. Dan harinya hari Jumat. Di dalam Markus 15 ayat yang ke-34 sampai 37 di sana dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, sesudah Yesus berseru, kemudian di dalam ayat yang ke-37 di sana Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga.
Jadi pengakuan itu terjadi ketika kepala pasukan melihat Yesus mati. Cara matinya yang demikian dikatakan. Dan itu terjadi jam 3 petang atau jam 3 sore. Dan di dalam Markus pasal 15 ayat 42 dikatakan, sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Jadi Yesus mati hari menjelang Sabat. Artinya sebelum Sabat, masih hari Jumat. Karena Sabat itu hari Sabtu, hari ke-7. Jadi Yesus mati, pengakuan dari kepala pasukan bahwa Yesus adalah benar anak Allah, itu jam 3 petang dan harinya hari Jumat. Besoknya Sabat. Mengapa kepala pasukan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah? Karena kepala pasukan itu dia melihat sendiri dengan matanya bagaimana cara Yesus mati. Dia mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia menyaksikan sendiri. Dan ketika Yesus disalibkan, menjelang kematian Yesus, ada hal-hal yang ajaib yang terjadi. Di mana terjadi kegelapan selama 3 jam. Jam 12 siang sampai jam 3 sore. Itu dicatat di dalam Markus 15 ayat 33. Dan tidak ada orang yang disalibkan terjadi yang demikian, kecuali hanya Yesus. Ketika Yesus disalibkan menjelang kematiannya, terjadi kegelapan selama 3 jam. Dan juga dia mendengar bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Kemudian Yesus mengalami kematian. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya kepada Bapanya, Yesus tidak akan mati. Tidak ada yang bisa membunuh atau mematikan Yesus, karena dia adalah Tuhan. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya, sehingga dia mengalami kematian. Dan juga terjadi peristiwa tabir bait suci terbelah 2 di dalam Markus 15 ayat 38. Dari atas ke bawah, terbelahnya diagonal, bukan lurus. Kalau terbelahnya lurus, ya tirai itu, tabir itu tetap menutupi, tetap memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tetapi terbelahnya diagonal, sehingga tidak ada pemisah lagi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Umat Tuhan bisa melihat ke dalam. Dan apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, kisah ini? Interpretasi apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Yesus itu benar-benar Mesias. Yesus itu benar-benar juru selamat. Dan kepala pasukan menjadi salah satu saksinya. Tentunya ada banyak saksi, tetapi kepala pasukan menjadi salah satu saksinya. Kepala pasukan yang menyaksikan, yang menyatakan bahwa Yesus dia benar anak Allah. Yang kedua, dari peristiwa ini kita tahu bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, hari Minggu, pagi-pagi, Yesus bangkit dari kematian. Yesus hidup kembali.
Yesus mengalahkan maut. Jadi Yesus benar-benar mati. Karena ada cerita di luar, ya, bukan cerita Kristen, bukan dari orang Kristen, dari orang-orang luar yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Itu yang disalibkan orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Bahkan ada yang bercerita itu yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Ada cerita-cerita yang tidak benar seperti itu dari orang-orang yang bukan orang Kristen. Tetapi dari kisah ini kita tahu bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Dan yang mati adalah Yesus. Tetapi dia kemudian hidup kembali, bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Mengalahkan maut. Dan aplikasi yang kita terapkan dalam hidup kita. Kita harus tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah benar-benar anak Allah. Yesus adalah benar-benar Mesias. Yesus adalah benar-benar juru selamat. Yesus adalah Allah yang benar. Jadi kita harus tetap teguh berpegang kepada iman kita, kepada keyakinan kita. Yesus benar anak Allah. Yesus adalah Allah yang benar. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, di sana dituliskan 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi anak Allah, Yesus itu telah datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus, menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan kita yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, kita ada di dalam yang benar. Kita ada di dalam anak Allah, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Dia yang memberikan hidup kekal kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya, kepada kita, umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi tetaplah teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia benar-benar anak Allah. Dia benar-benar Mesias. Yesus adalah Allah yang benar. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 di sana dituliskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Jadi Yesus adalah benar-benar anak Allah, benar-benar Mesias, juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Jadi tetaplah teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan menukar iman kita dengan apapun juga, baik dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan harta. Jangan menukar iman kita dengan jodoh dan lain sebagainya. Tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan atau menyampaikan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semakin diteguhkan dan diyakinkan bahwa Engkau benar-benar anak Allah. Engkau benar-benar Mesias. Engkau satu-satunya Allah yang benar.
kami akan tetap terus percaya dan beriman kepada Engkau. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Ya Tuhan, kiranya kami keluarga GPDI LSD Magelang dibaharui di dalam roh dan pikiran kami, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.